Halo YouTube, welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan share bagaimana cara membeli iPhone second. Untuk membeli iPhone second tentunya akan berbeda jika kalian membeli iPhone baru. Pasalnya, dalam membeli iPhone second kita harus teliti dalam membeli agar kita tidak salah atau tertipu saat membeli iPhone second. Yuk simak terus video ini. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah tentukan dulu keinginan dan budget yang sesuai dengan anggaran kalian. Semisalkan kalian punya budget 5 juta, jangan kalian berharap mendapatkan iPhone second seri 13, karena hal itu sangat mustahil. Alih-alih kalian ingin mendapatkan iPhone 13 murah, malah akhirnya kalian bisa tertipu, entah itu barang curian atau iPhone KW. Setelah kalian sudah menyesuaikan budget dan menentukan iPhone seri apa yang akan kalian beli, kalian bisa cari harga pasaran tersebut bisa melalui marketplace seperti OLX, Facebook, atau yang lainnya. Dengan begitu, kalian akan tahu rentan harga terendah sampai tertinggi pasaran HP tersebut. Lanjut, setelah kalian tahu harga pasaran di market, ada baiknya kalian cari penjual dan pemakai langsung. Hal ini bertujuan agar kalian dapat mengetahui track record iPhone tersebut melalui user iPhone sebelumnya. Mulai di tahap ini, kalian bisa search dan menentukan untuk kalian hubungi iPhone yang kalian anggap sesuai dengan kondisi dan harga yang ditawarkan. Baiknya kalian tawar dulu melalui chat dan minta penjelasan secara rinci mengenai kondisi iPhone tersebut. Setelah deal dengan harga dan kondisi yang sesuai dijelaskan, kamu harus pastikan lagi bila mana iPhone tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang dijelaskan sebelumnya, adakah konsekuensinya. Semisal penjual bilang tidak ada lecet maupun dent, tetapi pada saat kamu datang dan melakukan cek fisik ternyata terdapat lecet maupun dent, di situ kamu bisa cancel dan penjual tidak merasa keberatan. Lanjut ke bagian yang paling penting. Di sini saya akan jelaskan secara rinci cara cek fisik iPhone mulai dari hardware maupun software. Kita mulai dari hardware-nya terlebih dahulu. Yang pertama kita cek garansi iPhone tersebut. Kenapa ini yang paling utama? Ya, pasalnya saat ini kerap kali terjadi pemblokiran IMEI yang menyebabkan hilangnya sinyal kartu SIM kalian. Kalau sudah begini, iPhone kalian hanya bisa digunakan dengan WiFi saja. Maka dari itu, bila kalian ingin membeli iPhone 11 ke atas, baiknya kalian beli yang X garansi iBox maupun Digimap. Berbeda dengan iPhone seri X atau di bawahnya. Sebab pada saat iPhone seri X diluncurkan belum diberlakukannya pemblokiran IMEI. Jadi bisa dipastikan 99% masih aman bila kalian beli tanpa garansi iBox maupun Digimap. Step berikutnya, cek pada bagian boxnya. Benarkah boxnya ori atau KW? Caranya, kalian bisa cek IMEI dan sesuaikan dengan yang ada di HP. Lalu, cek fisik kembali boxnya dan kualitas printing pada huruf di bagian box. Pasti akan kelihatan mana kualitas printing yang asli dan yang palsu. Lanjut, kita cek pada bagian fisik body. Mulai dari bezel dan backdoornya, apakah terdapat bekas benturan, adakah jejak dent maupun lecet, atau bahkan terdapat longgar gap-gapnya. iPhone yang sudah pernah diservis memiliki sedikit bekas maupun gap yang sedikit longgar. Hal ini sangat bisa dilihat jika kalian melakukan pengecekan secara teliti. Next, pada bagian layar. Layar iPhone memiliki ciri khas yang berbeda. Pasalnya, pada varian seri X ke atas sudah menggunakan Retina XDR OLED. Ketajaman dan kualitas layarnya sangat bagus. Lain halnya jika sudah dilakukan penggantian layarnya. Kualitas jelas sudah tidak bagus bawaannya. Terlebih iPhone mempunyai fitur True Tone yang dapat menyesuaikan cahaya yang ada pada saat kamu menggunakan iPhone. Cara cek True Tone off atau on sangat mudah. Pergi pada bagian menu Control Center, klik dan tahan pada bagian kecerahan layar. Di sini akan terlihat True Tone masih berfungsi atau tidak. Kemudian cara cek layar iPhone tersebut masih ori atau tidak, kalian bisa cek dengan menggunakan display warna-warna yang kontras. Bisa kalian buka YouTube dan kalian cari test display. Warna-warna yang ditampilkan akan muncul display yang kontras. Bila mana terdapat depth pixel maka akan terlihat jelas. Lanjut pada bagian kameranya. Nah, ini yang jadi daya tarik iPhone, yaitu pada bagian kameranya.
Jelas, kalian akan merasa sangat kecewa jika setelah membeli iPhone bekas ternyata terdapat trouble pada bagian kamera kalian. Untuk mengecek kamera sangat mudah. Autofocus dan perpindahan antar lensa iPhone normal sangat cepat. Bila iPhone yang kalian cek terdapat lag atau terasa lambat dalam melakukan autofocus, bisa dipastikan ada trouble pada bagian kameranya. Satu lagi pada bagian stabilisasi kamera. Bisa kalian cek pada saat melakukan perekaman video maupun tag foto. Jika terasa kurang smooth dan terdapat goncangan yang berlebih, dapat dipastikan jelas ada masalah pada bagian stabilisasinya. Kemudian jangan lupa cek juga pada bagian sensor-sensor mulai dari Face ID, sensor cahaya, akselerometer, pastikan dapat bekerja dengan baik. Lanjut di bagian konektivitas. Fungsi ini bisa dikatakan sangat krusial. Tanpa konektivitas, fungsi dari smartphone bisa tidak ada artinya. Untuk pada bagian Bluetooth, Wi-Fi, dan jaringan selulernya, kalian bisa langsung tes dengan menyambungkan ke device yang ada, atau bisa kalian pasang langsung kartu SIM kalian di HP iPhone tersebut. Yang tak kalah penting adalah pada bagian speaker dan mikrofonnya. Kalian bisa cek kualitas speakernya dengan mendengarkan musik apakah terdapat sember atau suara yang pecah. Jika tidak ditemukan hal yang tak normal, berarti kualitas speakernya masih bagus. Pada bagian mikrofonnya, kalian bisa coba dengan menelpon atau merekam suara. Bila dapat menangkap suara dengan baik dan jernih, maka tidak ada masalah di bagian ini. Terakhir pada bagian baterai. Daya tahan baterai pada setiap seri iPhone tentunya berbeda-beda. Namun penggunaan iPhone yang berlebihan maupun di batas normal dapat mengurangi daya tahan baterai itu sendiri. Contohnya menggunakan kabel data yang bukan ori, bermain game saat pengisian daya. Hal tersebut bisa membuat baterai panas dan mengurangi umur baterai. Kesehatan baterai iPhone dapat kita lihat di bagian menu pengaturan. Kemudian kalian bisa pilih baterai dan klik kesehatan baterai. Di sini akan terlihat baterai health iPhone tersebut. Semakin rendah presentasinya, semakin menurun pula daya tahan baterainya. Selain itu, di menu baterai kalian bisa melihat kebiasaan pengguna iPhone sebelumnya, apakah sering digunakan dalam bermain game atau tidak. Oke, tahap selanjutnya yaitu di bagian software. Pastikan sebelum kalian bertemu dengan penjual, kalian tanya terlebih dahulu, apakah boleh dicek menggunakan laptop atau tidak. Karena di tahap ini menurut saya sangat penting. Dengan menggunakan software track record iPhone ini akan terlihat meskipun iPhone tersebut sudah dilakukan reset pabrik. Mulai dari berapa kali iPhone dicas, apakah sudah terdapat penggantian part, dan lainnya. Jika penjual memperbolehkan, kalian harus siapkan terlebih dahulu laptop kalian dan install aplikasi yang bernama TrueTools. Bisa kalian download di Google atau nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Lalu buka aplikasi TrueTools dan sambungkan kabel data iPhone ke laptop. Setelah tersambung ke TrueTools, semua informasi iPhone tersebut akan ditampilkan secara detail. Mulai dari iOS version sampai dengan baterai life. Di sini semuanya terdapat informasi yang begitu lengkap. Bahkan untuk berapa kali iPhone ini dicas pun terlihat di sini ya. Oke, setelah itu kita cek apakah part-part iPhone ini sudah diganti atau belum ya. Caranya kalian klik bagian view verification report di bagian sini. Kita klik di sini maka akan terlihat jelas ya. Bahkan untuk part-part yang sudah diganti, misalnya dari kamera, di sini akan tertulis keterangannya. Bisa jadi nomor serinya tidak sama dengan yang aslinya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Bila ada masukan, boleh komen di bagian kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan nantikan video-video saya selanjutnya.